Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yuliani, NPM 2010100099 dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Langsung mulai saja. Yang pertama, ada istilah hukum pidana. Istilah hukum pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafrecht. Straf dalam bahasa Indonesia adalah sanksi, pidana, atau hukuman. Sedangkan recht dalam bahasa Indonesia adalah hukum. Maka, strafrecht adalah hukum pidana. Selanjutnya, pengertian hukum pidana. Menurut CST Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selanjutnya, hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana atau pemidanaan apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Selanjutnya, dalam arti objektif, yaitu segala larangan atau perboden dan keharusan atau geboden apabila dilanggar akan diancam pidana oleh undang-undang. Nah, selanjutnya ada hukum pidana dalam arti luas. Hukum pidana dalam arti luas yang pertama adalah hukum pidana material, yaitu peraturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, serta ketentuan mengenai pidana. Nah, yang kedua ada hukum pidana formil, yaitu hukum yang mengatur kewenangan negara melalui aparat penegak hukumnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Nah, selanjutnya hukum pidana dalam arti sempit. Yang pertama, berdasarkan wilayah berlakunya. Hukum pidana umum berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Selanjutnya adalah hukum pidana lokal. Hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota yang hanya berlaku pada daerah-daerah tersebut. Selanjutnya adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya yang pertama adalah hukum pidana tertulis. Hukum pidana tertulis dibagi menjadi hukum pidana yang dikodifikasikan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan KUHP militer. Nah, untuk yang tidak dikodifikasikan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Lalu ada hukum pidana tidak tertulis, atau bisa disebut juga dengan hukum pidana adat, yaitu hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis hukum pidana. Untuk jenis hukum pidana yang pertama adalah hukum pidana umum. Hukum pidana umum berlaku untuk semua orang dan sumbernya adalah KUHP. Untuk contoh dari tindak pidana umum adalah seperti penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik dan fitnah, penganiayaan dan pengeroyokan, kasus pembunuhan, pemerasan, dan pidana pencabulan, serta masih banyak lagi yang lainnya. Menurut Sudarto, istilah undang-undang pidana khusus yang diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu undang-undang yang tidak dikodifikasikan, seperti undang-undang lalu lintas jalan raya, undang-undang narkotika, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian, dan lain-lain. Yang kedua, peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya
Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perburuan, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana untuk golongan tertentu dan perbuatan tertentu, seperti KUHP Militer, UU Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pajak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sumber hukum pidana di Indonesia. Untuk sumber hukum pertama adalah KUHP atau Wetboek van Strafrecht. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari buku 1 yang berisi tentang aturan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Yang kedua adalah undang-undang di luar KUHP. Nah, untuk yang di luar KUHP itu berupa tindakan pidana khusus, seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya. Serta di daerah-daerah tertentu, untuk perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, maka hukum adat atau hukum pidana adat masih berlaku. Selanjutnya, sifat hukum pidana. Nah, hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dan negara. Lalu ada asas-asas hukum pidana. Nah, asas-asas hukum pidana ini yang pertama adalah asas legalitas. Nah, asas legalitas adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas legalitas ini terkandung di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Contoh dari asas legalitas yaitu seperti penyimpangan-penyimpangan. Nah, contoh kasusnya itu seperti kasus Bom Bali, kasus pelanggaran hak asasi manusia Timor Timur, dan kasus Tanjung Priok. Untuk yang berikutnya adalah asas teritorialitas. Nah, asas ini adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Republik Indonesia. Asas teritorial terkandung dalam pasal 2 KUHP. Contoh kasus asas teritorialitas adalah misalnya dalam pelanggaran UU ITE yang pelakunya di luar negeri tapi menyebarkan kebencian atau hoax di Indonesia. Yang ketiga adalah asas nasional aktif, yaitu asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Asas nasional aktif terkandung dalam pasal 3 KUHP. Dan yang terakhir adalah asas nasional pasif, yaitu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas nasional pasif ini diterapkan hanya terbatas pada perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional dan kepentingan umum. Nah, cukup sekian penjelasan tentang hukum pidana dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.